Tuhan tahu saya cinta Indonesia. Apakah salah saya menghormati merah putih menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah syirik? Pasti bisa deh, aku bilang gitu. Aku nggak cantik-cantik amat, yang cantik tuh Widiawati, aku bilang gitu kan, bukan aku bilang gitu kan. Akhirnya Bung Wem setuju. Apa dengan menjadikan Indonesia menjadi syariat, lalu ini semua orang akan menjadi Islam, menjadi iman? Hak prerogatifnya Tuhan. Bu, oke Bu, udah Bu ya. Yang tanda tangan juga manajer saya, tanda tangan. Kan? Saya pulang, saya baca dong to script, shock saya. Jadi orang yang sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang gak dimasuk akal kita sebagai manusia terhadap orang lain, itu pasti akal sehatnya udah gak jalan. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton Cokro TV, kali ini The One akan menampilkan seorang seniman yang selama 47 tahun terakhir mendedikasikan dirinya pada perfilman Indonesia, Christine Hakim. Christine Hakim ini luar biasa sebagai seorang seniman. Dia pernah memperoleh 9 kali penghargaan baik sebagai pemeran terbaik atau pemeran pembantu terbaik dalam Festival Film Indonesia, memperoleh Lifetime Achievement Award di Festival Film Indonesia, memperoleh penghargaan di dunia internasional, memproduksi 2 film yang kemudian juga memperoleh penghargaan di dunia internasional, di dalam negeri sendiri, menjadi ambassador buat UNESCO, menjadi ambassador juga bagi UNICEF, jadi banyak sekali kerjanya ini. Oh ya, juga membuat film dokumenter, membuat film sinetron, tapi sinetron yang bukan abal-abal ya. Jadi dia memberikan banyak kontribusi buat film Indonesia secara konsisten. Dan jarang sekali ada orang yang melakukan ini di Indonesia ini. Nah, kita beruntung sekali ketemu dengan Mbak Christine Hakim. Untuk itu kita lanjutkan saja, kita mulai saja percakapan kita. Halo Mbak Christine. Halo. Terima kasih bisa menerima kita di sore ini. Mbak, ya, saya harus bilang ya, Mbak Christine ini luar biasa ya. Mbak Christine itu adalah orang yang saya kagumi dari dulu. Oh, nah, alhamdulillah, Masya Allah. Saya ingat sekali bahwa salah satu yang Mbak Christine memulai kariernya 47 tahun yang lalu dalam sebuah film yang disutradarai oleh Teguh Karya berjudul Cinta Pertama. Dan sejak saat itu Mbak Christine seperti tidak pernah berhenti bercimpung dalam dunia perfilman Indonesia. Itu sesuatu yang sejak awal sudah menjadi cita-cita, dibayangkan sejak awal atau bagaimana Mbak ceritanya? Tidak sama sekali, karena waktu sekolah cita-cita saya itu ingin menjadi seorang arsitek atau psikolog. Jadi sebetulnya saya terjebak masuk ke dalam dunia film itu karena peran dari Pak Teguh Karya dari Teater Populer dan Mas Slamet Raharjo dari Teater Populer pada saat itu yang datang ke rumah tapi tidak bertemu saya, bertemu dengan ibu saya dan menyampaikan bahwa mau mengajak saya untuk main dalam film Cinta Pertama. Singkat kata, sebetulnya waktu itu setelah saya kembali dari liburan dari Bandung, saya ke kantor Pak Teguh sebetulnya dengan tujuan untuk menolak. Tapi sesampainya di kantor Pak Teguh, karena Pak Teguh begitu sangat ramah, sangat familiar, sehingga saya seperti terkunci mulut saya untuk mengatakan niat dan tujuan saya semula. Tapi juga saya ingat sampai detik ini yang saya ingat, Pak Teguh pada saat bertemu dengan saya tidak pernah bertanya apakah saya mau main di dalam film beliau. Barangkali kalau Pak Teguh waktu itu bertanya, saya langsung dengan mudah akan menjawab tidak. Karena memang itu tujuan saya gitu ya. Jadi saya sudah seperti tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada dalam perasaan dan pikiran saya. Tapi lebih kepada sebetulnya waktu itu, dan itulah yang juga diajarkan oleh orang tua saya, bahwa harus selalu bersikap santun sama orang yang lebih tua. Jadi pada saat Pak Teguh yang begitu ramah tamah itu, ya saya lebih menimpali keramah tamahan Pak Teguh. Bahkan
tidak sampai 10 menit saya di kantor Jelajah Film waktu itu yang memproduseri film Cinta Pertama. Ada 2 produser, satu Jelajah Film dan satu Far Eastern Film yang sekarang menjadi Elang Perkasa Film. Terus Pak Teguh langsung bilang, ayo ikut sama Om ya ke kantor Om yang satu lagi karena Om mau kenalkan kamu dengan produser film Om. Gitu. Jadi oh iya gitu ya. Apa yang saya harus katakan gitu kan pada saat Pak Teguh sudah langsung meminta saya untuk ikut dengan beliau. Jadi ya saya langsung nurut aja sama beliau, bahkan naik kendaraan dari produksi. Saya ingat sekali waktu itu kantor dari Far Eastern Film itu di Pintu Air di daerah Pasar Baru. Nah sampai di sana saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi produsernya Pak Hatuk Subroto almarhum waktu itu keluar dan bersalaman berjabat tangan dengan Pak Wiryo juga waktu itu produsernya. Lalu setelah itu Pak Teguh langsung juga mengatakan kepada saya, besok pulang sekolah kamu dijemput sama Mas Slamet ya, nanti main-main ke sanggar Om. Oh iya Om. Jadi itulah prosesnya begitu cepat dan betul. Keesokan harinya Mas Slamet jemput saya sekolah. Saya waktu itu bersekolah di SMA 6 di Bulungan. Lalu dari pulang sekolah itu Mas Slamet ajak saya jalan-jalan dulu di hutan kota di Jalan Barito, yang sekarang Pasar Buah dan Pasar Burung itu. Lalu dari situ Mas Slamet ajak saya makan di sebuah restoran juga dekat situ. Baru setelah itu ke Sanggar Teater Populer yang terletak di Jalan Kebon Kacang 11. Tim produksinya sudah siap semua, tinggal memang menunggu peran utama perempuan ini gitu ya. Lalu setelah sampai di Sanggar Teater Populer, Pak Teguh langsung juga mengatakan besok kesini lagi ya, kita ukur baju. Gitu. Jadi itulah saya pikir ya memang sudah jalannya seperti itu gitu ya. Ya Pak Teguh mempunyai karisma yang luar biasa, mempunyai kekuatan untuk menghipnotis orang sampai saya waktu itu tidak berdaya untuk mengeluarkan satu patah kata pun gitu ya. Tapi itulah kan awalnya. acting itu kan nggak gampang, Mbak. Ya, memang betul. Acting itu tidak gampang. Saya pikir waktu itu karena seminggu setelah pertemuan saya dengan Pak Teguh, syuting pertama dimulai dan kebetulan lokasinya adalah di Sanggar Teater Populer yang di Kebon Kacang 11 itu. Saya hanya berpikir ya orang memberikan kepercayaan kepada saya hanya berusaha menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya karena saya secara tidak langsung sudah menerima itu gitu. Jadi saya berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti direction daripada sutradara Pak Teguh Karya waktu itu, dan tentunya Mas Slamet Raharjo sebagai lawan main yang banyak sekali membantu, yang paling tidak memberikan saya rasa nyaman kepada dunia yang masih asing sekali buat saya. Dan bahkan saya selama sekolah dari mulai SD sampai SMP, SMA saya tidak suka dunia kesenian sebetulnya. Kesenian itu saya terbantu di sekolah itu karena ada teori, tapi praktek yang saya nggak suka. Karena pada dasarnya saya dari kecil itu anak yang pemalu. Oke. Iya. Mbak Christine pemalu, oke. Kira-kira Nah sesudah kesuksesan yang pertama itu, kan Mbak Christine terus akhirnya terlibat dalam dunia. Itu kan film. umur 16, 17 ya, tahun. Betul, 16 tahun. Bahkan belum lulus SMA ya? Belum. Jadi sebetulnya gini. Sebetulnya selama proses syuting film Cinta Pertama, saya sudah merasa ini bukan dunia yang memang saya inginkan, gitu ya. Karena saya senang sekali terutama waktu di SMP itu terlihat sekali gitu minat saya kepada ilmu pasti, gitu ya. Sama pelajaran ilmu sosial tuh nggak begitu tertarik, dan kemudian juga nggak gitu tertarik, gitu ya. Jadi pada saat saya di dalam proses syuting itu saya merasa no, this is the first and the last. Tapi ya itulah kembali lagi Tuhan menentukan sudah jalan hidup saya di dunia ini, karena dari film pertama saya itu kemudian
itu kan dibuatnya tahun 73, lalu diikut sertakan di Festival Film Indonesia tahun 74, dan saya memperoleh Piala Citra saya yang pertama sebagai waktu itu Best Actress, tapi istilahnya adalah pemeran utama perempuan dengan pujian. Oke. Itu untuk istilah untuk Best Actress waktu itu ya. Dan saya mendapatkan penghargaan itu. Dan tentunya ini membuat saya shock dan surprise dan segalanya gitu ya. Karena saya tidak mengerti dunia seni peran, dan saya juga merasa saya tidak tahu apakah itu saya bermain bagus atau tidak gitu ya. Tapi kemudian saya sudah diberikan penghargaan itu, dan kemudian setelah malam penghargaan itu juga the next day itu headline di media-media cetak gitu ya, bahwa the star is born gitu ya. Dan itu membuat saya seperti satu kaki saya di dalam dunia film, satu di luar. Tarik menariknya begitu ya. Tapi kemudian almarhum Syumanjaya waktu itu ingin meminta saya untuk terlibat dalam pembuatan film Ateis judulnya. Waduh. Ateis gitu ya. Apa ini gitu kan? Ateis ini kan. Ya sebetulnya judul itu dan cerita itu yang membuat saya tertarik gitu, ingin tahu ya. Tapi lagi-lagi setelah film itu, bahkan selama syuting saya sempat menangis gitu ya. Karena baru terasa bagaimana sebuah industri film itu gitu loh. Kalau di Pak Teguh dari Sanggar Teater Populer, mungkin karena itu berangkat dari grup teater, jadi sudah seperti keluarga besar. Jadi memang mereka pendekatannya kepada saya yang juga waktu itu masih amat sangat belum tahu apa-apa gitu ya. Saya merasa begitu nyaman dan terlindungi. Sangat nyaman gitu, sangat merasa secure gitu. Nah, kalau ini kan agak berbeda gitu ya. Karena tim daripada film Ateis waktu itu ya istilahnya comotan dari mana-mana, bukan dari satu grup, dari satu keluarga di Sanggar gitu ya, seperti teater populer. Nah kemudian yang ketiga Pak Teguh lagi. Sorry, Ateis tapi bukan pemeran utama ya Mbak? Bukan ya? Bukan. Waktu itu saya main sama Deddy Sutomo almarhum. Deddy Sutomo. Iya, iya. Sudahlah Hasan, bukankah orang tuamu sendiri yang ingin kau kawin dengan adik angkatmu si Fatimah? Dan kau sendiri takut masuk neraka kalau ingkar terhadap kemauan orang tuamu. Film ketiga itu Surat Undangan. Oke. Ya. Itu bukan Teguh Karya tapi ya? Bukan. Bukan. Oke. Iya, bukan. Terus film keempat itu kembali Teguh Karya lagi, Ranjang Pengantin. Saya juga bukan peran utama. Peran utamanya Leni Marlina dan Slamet Raharjo. Jadi film pertama sebetulnya bukan jatuh cinta saya yang pertama kali terhadap dunia film. Oh gitu. Tapi justru jatuh cinta saya pertama kali, bukan cinta pertama saya sama dunia film ya, film cinta pertama, tapi cinta pertama saya terhadap dunia film itu sebetulnya Kawin Lari. Ada apa? Lihat ke gambar ayahmu di dinding. Kenapa? Pejamkan matamu dan minta sesuatu dalam hati. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Minta sesuatu yang kau harapkan. Apa? Jodoh. Ini anting-anting adik. Jatuh di bus. Bukan. Yang kiri. Teguh Karya lagi sutradaranya, bermain dengan Mas Slamet lagi, dengan almarhum Tuti Indra Malaon sebagai ibu saya. Dan saya bersyukur sekali di produksi itulah saya baru mengerti bahwa wow, film ini tidak seperti apa yang saya pikirkan atau saya duga sebelum saya terjun ke dunia film. Bahwa dunia film itu hanya penuh dengan sensasi, kehidupan bintang yang glamorous gitu ya, dunia yang glamorous gitu. Tapi film ini
satu bidang yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Hmm. Dan semua disiplin ilmu ada di dalamnya. Bagaimana tuh Mbak? Teknologi, psikologi, politik, sosial, budaya, ipolek sokbut, semua lengkap. Ya, jadi saya pikir wah ini bodoh sekali ya kalau saya kemudian tidak bisa, karena saya mulai merasakan manfaatnya juga. Iya, jadi saya merasakan betul untuk menjadi seorang pemain juga memerlukan kecerdasan yang tinggi dan juga wawasan yang luas, gitu kan. Dan juga apalagi untuk film-film tertentu yang menuntut research yang lebih mendalam, gitu ya. Jadi saya berpikir, disitulah saya mulai ada ketertarikan dan saya pikir bodoh sekali kalau saya tidak mau bisa memanfaatkan dunia film ini sebagai tempat saya belajar. Dan itu semenjak Mbak Christine sudah lulus SMA? Udah. Udah. Semenjak itulah kemudian, nah itu karena saya juga udah terjebak di dalam dunia film, jadi terus kemudian tidak bisa melanjutkan ke bangku universitas, gitu kan. Jadi akhirnya saya menjadikan dunia film sebagai bangku kuliah buat saya. Dan saya bersyukur, mungkin kalau saya masuk universitas hanya satu disiplin ilmu yang saya bisa pelajari. Tapi ini saya mau tidak mau, walaupun saya bukan menjadi ekspertisnya, tapi saya harus paham akan semua disiplin ilmu itu. Mbak Christine kan terus dengan Pak Teguh Karya. Apakah Mbak Christine juga kemudian bergabung dalam teater populer? Ya, saya mau tidak mau, walaupun saya belum pernah bermain teater, ada teater beliau, karena saya orang yang selalu ingin kalau sudah satu ya satu, fokus di yang satu, gitu ya. Karena saya pikir kalau saya memang mau menekuni dunia film, itu pun memerlukan juga supaya fokus dan juga konsentrasi yang tinggi dan betul-betul konsekuen gitu loh. Jadi saya pikir karena ada mungkin dasar ilmunya sama dunia seni peran, tetapi ada proses yang berbeda juga sedikit gitu ya. Walaupun saya bersyukur sekali karena proses yang saya dapatkan selama saya terlibat pembuatan film dengan teater populer, proses itu yang mereka lakukan juga pada saat mereka membuat satu pertunjukan teater gitu. Bahwa ada persiapan yang panjang itu penting. Sebuah persiapan yang panjang gitu ya. Ada bedah skrip gitu ya. Yang reading, jadi bukan hanya membaca bersama, tapi itu lebih kepada bedah skrip. Di bedah skrip itu lalu director sudah memberikan pengarahan kepada para pemainnya untuk masuk ke dalam karakter masing-masing gitu ya. Dan ya itulah semenjak itulah kemudian saya menjadikan dunia film sebagai pengganti bangku kuliah buat saya. Kalau saya tidak salah ingat ya, film-filmnya Mbak Christine itu misalnya sutradaranya tadi ya, ada Teguh Karya, ada siapa, Sumanjaya, master-masternya Wim Umboh, Arifin Senur almarhum, Arifin Senur, Ami Priyono, Wim Umboh. Sebetulnya Mbak Christine yang milih atau mereka yang mendatangi Mbak Christine, atau orang lain nggak berani mengajak Mbak Christine karena orang lain takut misalnya, itu sebenarnya prosesnya bagaimana sehingga sutradara-sutradara yang menangani Mbak Christine itu selalu kayak the grand masternya Indonesia lah? Ya, saya bersyukur sekali bahwa pada saat itu memang sutradara-sutradara yang terjun ke dalam dunia film sebagai sutradara itu mempunyai latar belakang teater, ya kan, seperti almarhum Arifin Senur gitu ya. Terus dan karena itulah justru sebetulnya saya juga bersyukur saya menjadi punya pilihan. Dan pilihannya buat saya menarik gitu ya. Jadi pada saat saya, karena saya percaya sekali masing-masing sutradara pasti mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya pasti akan bisa banyak belajar. Bahkan di antara sutradara-sutradara itu yang agak ngepop sebetulnya kan almarhum Wim Umboh. Biasa dengan setting film di luar negeri ya.
looknya juga ya, dari keluarga pasti orang kaya gitu ya. Tidak, Wem tuh di dalam film-filmnya jarang sekali mengangkat permasalahan sosial kecuali yang itu pengemis dan tukang beca yang dimana saya juga terlibat ya. Nah tapi even Om Wem juga merupakan sutradara yang flamboyan film-filmnya, saya banyak belajar juga dari Wem Umbo. Saya melihat Bung Wem itu multi talented. Dia juga mengedit film-filmnya sendiri. Dia membuat skrip juga dari film-filmnya gitu ya. Bahkan kelebihan dia sebetulnya, katakanlah gini, kalau dia melihat saya yang kuat, maka dia bisa switch subjek itu ke saya. Gitu loh. Bukan lagi yang seharusnya bukan di saya gitu loh. Oke. Ya. Dari penempatan angle-nya itu bisa menjadi sudah berubah gitu loh. Peran utama atau fokus menjadi bukan fokus ini ya, fokusan diafragma bukan, tapi fokus dari permasalahan itu menjadi berubah gitu ya. Dan Bung Wem juga orang pertama yang meyakinkan saya untuk mengisi suara saya sendiri. Karena dari mulai Cinta Pertama sampai Kawin Lari itu suara saya diisi dengan Titika Darsi. Oke. Karena Titika Darsi ya. Iya, karena Pak Teguh waktu itu, Pak Teguh Karya berpikir bahwa suara saya kurang cempreng, kurang remaja, ya kurang remaja gitu loh, terlalu dewasa, terlalu berat gitu loh suara saya kan. Iya. Jadi sehingga Pak Teguh mungkin ingin yang lebih cempreng, yang ingin lebih gitu loh. Justru Wim Umbo yang Wim Umbo pertama kali saya mengisi suara untuk film yang saya perankan, yaitu Sesuatu Yang Indah. Saya main sama Roy Martin, sama Mbak Marini, sama Fadli, Dokter Gigi Fadli waktu itu. Saya jadi istrinya Roy Martin waktu itu. Nah di situ saya mulai mengisi suara sendiri gitu ya. Dan juga ya yang menyenangkan bahwa Wim Umbo juga yang sangat memberi atau menumbuhkan kepercayaan diri kepada saya terhadap apa yang memang masih bisa terus digali dalam diri saya gitu ya, tanpa agak berbeda dengan Mas Slamet juga sangat tahu persis gitu ya. Kalau saya selalu menyebut guru saya yang tiga orang dari guru saya yang memang tidak yang saya bersyukur sekali dengan guru 3 orang ini yang kemudian melengkapi kebutuhan saya untuk menjadi seorang pemain, membekali ya, yaitu Pak Teguh Karya yang memang memperkenalkan saya terhadap dunia film, Slamet Raharjo yang menuntun saya bagaimana untuk masuk lebih dalam menemukan roh daripada tokoh yang kita harus ciptakan ini, ya itu Mas Slamet memberikan jiwanya, Pak lebih kepada memberikan bentuknya. Nah, Mas Eros satu lagi, Cut Nyak-Din itu, tapi sebetulnya Mas Eros sudah dari film Mas Slamet yang Seputih Hatinya Semerah Bibirnya, di mana saya juga bermain. Mas Eros juga udah ikut di situ sebetulnya menjadi technical consultant dan juga membantu mengguidance saya untuk mempersiapkan diri sebagai seorang pemain gitu ya. Karena walaupun sudah beberapa film waktu itu saya masih merasa saya banyak sekali yang saya belum pahami dan masih harus terus saya pelajari. Jadi Seputih Hatinya Semerah Bibirnya, Ponirah Terpidana itu saya seperti masuk laboratorium acting. Saya disutradarai oleh Slamet Raharjo, buat saya adalah seperti masuk ke dalam laboratorium acting. Loh. Nah, itu Mas Slamet. Mas Eros ini yang menyadarkan saya bahwa perlu sekali untuk seorang aktris itu tidak hanya mengandalkan kekuatan rasa,
tapi juga wawasan yang luas. Sehingga waktu Cut Nyak Dien, persiapan yang Mas Eros, pekerjaan rumah yang Mas Eros berikan kepada saya sebagai sebuah persiapan untuk masuk memerankan Cut Nyak Dien itu adalah dengan memberi tumpukan buku sejarah. Barangkali ada 20-30 buku yang dalam bahasa Belanda pun yang saya nggak ngerti. Aku bilang, Mas Iki, aku harus apa ini nih? Aku harus bakar, aku harus telan. Aku bilang gitu kan supaya aku bisa mengerti si bahasa Belanda ini gitu ya. Tapi dan saya bilang ini aku bukan kayak mau persiapan memerankan tokoh Cut Nyak Dien. Ini aku bilang aku kayak mau bikin skripsi nih. Dengan membuat ini aku bisa bikin skripsi ini dengan udah membaca buku-buku ini gitu kan ya. Nah itulah Mas Eros karena memang ada tuntutan dari tokoh yang diperankan gitu ya, untuk mengetahui situasi politik pada saat itu di Hindia Belanda, di Batavia, di Aceh, dan juga di Belandanya gitu loh, dan bahkan Eropa. Nah, itu harus tahu, sehingga kalau Cut Nyak Dien mengambil strategi perang yang seperti itu, kenapa gitu loh. Itu lebih itu sih. Mbak Christine, Mbak Christine tuh ketika itu menjadi besar di era sebetulnya ada banyak bintang remaja ya, film-film yang sangat populer, tapi Anda memilih mengambil film-film yang tadi yang Anda gambarkan dengan karakter tersendiri. Itu kan sebetulnya seperti mengurangi pintu rezeki lah kira-kira gitu ya. Sebetulnya kalau Anda main di film-film yang lebih populer pasti lebih bisa juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Kalau zaman sekarang jadi endorser, jadi model iklan dan hal-hal lain yang juga akan mendatangkan uang. Ya. Apa sebetulnya penjelasannya, Mbak? Saya sadar sekali gitu ya atas pilihan itu. Bahkan sempat sutradara-sutradara waktu itu seperti almarhum Shumanjaya, Nico Palemoenia gitu ya, dan lain-lain itu mengatakan setelah film Cinta Pertama saya menjadi trendsetter remaja dari gaya pakaian saya, rambut saya, terus tiba-tiba saya main film Kawin Lari yang jadi perawan tua, yang jelek gitu kan ya. Saya sadar sekali gitu loh, karena buat saya yaitu pilihan saya adalah memang saya mau menjadikan dunia film sebagai pengganti dari bangku kuliah saya. Itu saya sadar sekali gitu ya, karena saya tahu ini ladang ilmu yang banyak sekali, ilmu kehidupan yang juga ataupun ilmu pengetahuan dan kehidupan yang saya bisa belajar dari dunia ini gitu ya. Dan saya masih terlalu muda, saya belum berpikir saya bersyukur orang tua saya bukan kaya raya tapi lebih dari cukup gitu ya, dan saya belum ada tuntutan memang untuk itu. Dan kemudian saya bersyukur sekali dalam berjalannya waktu, saya tidak pernah menyesali akan pilihan itu. Memang kalau dibandingkan mungkin sama seperti yang tadi Mas katakan, bahwa yang selecting saya itu sudah pada saat itu sudah punya rumah, saya belum punya apa-apa gitu kan ya. Bahkan saya mau pergi ngaji, saya juga minta sama mbok saya mau pergi naik bajai 1.500 waktu itu ya. Tapi itu kan sebagai konsekuensi dari pilihan. Dan saya berjalan dengan waktu, saya syukuri karena pada akhirnya saya sampai sekarang saya bisa mengatakan kepada anak-anak saya di dunia film bahwa, nah, belajar dari pengalaman ibu. Ingat loh, investasi itu tidak selalu dalam bentuk uang. Tapi pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita, dan juga perilaku kita, attitude kita, itu sebuah investasi masa depan kita, gitu ya. Saya bersyukur sekali dalam usia saya yang tidak muda, saya masih dikasih ada peran utama gitu ya. Atau kalau umpamanya bukan peran utama, tapi peran-peran yang kunci. Itu ya. Nah, itu sebetulnya juga salah satu hasil dari investasi yang saya lakukan selama ini. Bahwa saya yakin bukan karena saya sudah memperoleh 10 piala citra gitu ya, lalu mereka mengajak saya, populer juga enggak, karena yang muda-muda pasti lebih populer gitu kan ya.
Akan tetapi satu, attitude pasti juga itu menentukan. Biar kamu mau hebat seperti apapun, tapi kalau perilaku kamu, attitude kamu juga menyusahkan banyak orang, bikin repot banyak orang gitu ya. Membuat orang lain bekerja dengan kita tidak nyaman, pasti juga orang berpikir untuk mau bekerja sama. Itu loh. Jadi sikap profesionalisme jelas sudah harus tunjukkan ya, tapi attitude kita gitu ya, di dalam bekerja tim ini kan penting sekali menghargai semua pihak gitu ya. Itu tetap saya jaga. Karena saya sadar sekali bahwa film itu teamwork. Jadi tidak mungkin saya bekerja sendirian. Ada peran orang lain yang membantu penampilan saya, membantu pembentukan karakter itu ya, bagian artistik, kostum, bagian kamera dengan mengatur lightingnya, pengatur lightingnya, and director, dan bahkan semua mereka yang membantu, bagian pembantu umum yang membantu setiap kali mungkin menyiapkan saya makanan ataupun minuman gitu ya. Saya pikir itu semua adalah menjadi keluarga pada saat memang kita ada di dalam satu produksi. Nah ini yang selalu berusaha saya jaga. Jadi nggak mentang-mentang, wah saya sudah menjadi juri di Cannes Film Festival gitu ya. Sudah memperoleh penghargaan internasional dari berbagai macam negara, dari kaisar Jepang, dari mana penghargaan, lalu saya harus merasa lebih hebat dari yang lain. Nah itu kan kembali lagi kepada attitude kita dan perilaku kita, yang saya pikir kalau itu tetap kita jaga, ini akan menjadi modal buat kita juga. Kalau kebanyakan artis kita begitu nggak sih, Mbak? Banyak juga yang seperti itu. Banyak juga yang seperti itu. Oke, gitu. good. Mbak, satu lagi juga terkait dengan pilihan-pilihan film yang Anda ambil ya. Saya punya kesan, ini mungkin kesan yang salah, saya nggak tahu apakah Anda setuju atau enggak. Anda tuh memilih mengambil peran-peran yang orang-orang yang termarginalisasi, orang-orang yang kalah. Misalnya saja saya bahkan ingat ketika menonton film seperti Di Balik Kelambu, itu saja membuat kita depres menyaksikannya ya. Belum lagi misalnya Ponirah Terpidana ya. Apalagi yang Anda bikin juga belakangan Pasir Berbisik, itu juga salah satu film yang paling bikin kita depres. Kenapa Mbak? Apakah itu sengaja? Anda memang memilih menjadi orang yang kalah, yang bermasalah, yang termarginalisasi, atau ada hal lain? Memang ini tidak bisa dipisahkan juga dari latar belakang bagaimana saya dibesarkan oleh orang tua yang dari mungkin saya belum mengerti bahkan itu sudah diajarkan untuk berbagi, untuk memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang tidak seberuntung kita. Itu dimulai dari rumah. Saya ingat sampai sekarang dan itu sangat berkesan buat saya. Itu kalau sudah menjelang Lebaran very excited gitu ya. Ibu saya sibuk membuat kue Lebaran, baju Lebaran buat anak-anaknya, ibu saya yang bikin semua. Ya, ibu saya yang bikin semua. Jadi rumah itu wah kayak kita mau ada kenduri besar gitu ya. Terus kita dia membantu ibu dengan sebisanya kita ya, walaupun bantu untuk ngegerecokin ya. Lalu ayah saya ingat sekali malam takbiran pulang pasti bawa sepatu. Sepatu buat anak-anaknya, tapi juga buat anak-anak pembantu. Karena orang tua saya yang sangat welcome kalau ada pembantu yang punya anak masih kecil-kecil dan mereka mau tinggal ikut ibunya tinggal di rumah. Jadi di rumah tuh selalu ramai. Bisa 20 orang satu rumah lebih gitu ya. Dan anak pembantu ini juga ada dikasih bagiannya sama ayah saya. Juga dibelikan sepatu yang bukan sama persis enggak, tapi diberikan sepatu juga seperti ayah saya memberikan ya. Terus kalau
ada memang si Mbok ini yang sudah menjadi seperti nenek dalam keluarga kita karena sudah membantu ayah dan ibu saya untuk mengurus anak-anak ayah ibu saya dari mulai kakak saya nomor 3. Saya anak nomor 6. Dari 7 bersaudara. Oke. Pengais bungsu ya? Pengais bungsu, betul. Nah, Mbok ini yang kadang-kadang kalau dia pulang misalnya cuma ke rumah adiknya yang polisi gitu ya, saya diperbolehkan ikut. Di situ saya melihat kehidupan yang berbeda. Di polisi yang hidup di dulu istilahnya tangsi polisi di seksi 5 situ. Itu kehidupannya sangat jauh berbeda sekali gitu ya. Tapi karena kita berada di tangan orang yang memang memberikan nyaman, jadi selalu nggak ada masalah. Tapi sampai sekarang pun saya masih ingat. Bayangkan waktu itu saya barangkali baru umur 5 tahun. Tapi saya masih ingat suasana di tangsi itu bagaimana kehidupannya. Gitu ya. Yang agak ya memang saya nggak bisa menjelaskan ini ya, tapi buat saya ini satu pembelajaran yang luar biasa untuk melihat satu kehidupan yang saya bersyukur bahwa kondisi di rumah saya lebih nyaman, rumah orang tua gitu ya. Sekarang saya bisa mengatakan seperti itu gitu ya. Dan selalu juga di dalam kehidupan orang tua saya, sesulit apapun kehidupan yang mereka harus hadapi dan jalani, selalu tetap mau berbagi gitu. Dan itulah yang juga secara nggak langsung ataupun langsung juga diajarkan kepada kami anak-anaknya. Nah, pada saat kalau di film kita tahu Pak Teguh ya, film-filmnya lebih ada permasalahan sosial juga tentunya diangkat setelah dibalik seperti dibalik kelambu, kawin lari ya. Tapi ketertarikan saya mulai terhadap permasalahan sosial diangkat ke dunia film itu almarhum Sumanjaya. Saya main pertama di film beliau yang ateis, kemudian Sidul Anak Modern. Oke. Di situ sudah juga Benyamin ya? Benyamin, bermain sama Benyamin dan Ahmad Albar. Itu kan kritik sosial terhadap lifestyle orang-orang kaya Jakarta. Ya, dan itu orang Betawi gitu ya, kehidupan masyarakat Betawi. Terus kemudian juga ada Wim Umboh yang pengemis dan tukang beca. Ya. Sampai akhirnya ada satu periode memang jujur saja saya mengatakan saya merasa pada saat saya memerankan tokoh dari kehidupan ya, kaum marginal ini gitu ya, saya merasa lebih mempunyai energi dan power yang termotivasi lebih untuk ikut menyuarakan jeritan hati mereka. Dan saya berharap masyarakat lihatlah ini ada kehidupan yang perlu juga kita perhatikan, perlu kita juga ada share dengan mereka gitu ya. Ada memang motivasi itu gitu ya. Sampai tentunya di antara itu paralel juga sekaligus saya ingin menyampaikan ini mungkin politik statement saya karena saya dulu juga menganggap film glamours gitu, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi ada keinginan saya pun ingin masyarakat melihat dunia film dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Tidak hanya melihat dari kehidupan bintang yang glamours gitu lah. Gitu ya. Nah, sampai ya terlibat di dalam film Ponirah Terbidana gitu ya. Itu semakin menguatkan saya, apalagi sebagai manusia we cannot judge people hanya dari luarnya aja gitu ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa nanti menghakimi manusia Mbak, gitu. Yang juga saya ingin tanya, ini kan Mbak datang dari sebuah latar belakang yang taruhlah tadi disebut borjuis lah ya, kelas menengah. Kemudian harus menjadi pengemis. Ya. Harus menjadi dalam Ponirah Terpidana contohnya menjadi seorang pekerja seks komersial. Ya. Dan berbagai peran-peran yang sebetulnya tidak Christine Hakim banget. Apa yang Anda lakukan karena Anda nampak sangat
ya sangat Iya, iya. menjadi orang itu. Ya, Iya. seperti juga Cut Nyadin, Anda Iya. sangat menjadi Cut Nyadin. Iya. What did you do? Jujur saya memang saya men-challenge diri saya sendiri. Itu ya. Men-challenge diri saya sendiri pada saat misalnya yaitu tadi pengemis dan tukang beca. Sebetulnya Bung Wim waktu itu mau kasih saya peran yang berbeda. Saya anak orang kaya. Oke. Remaja anak orang kaya lagi. Tapi Oke. saya tahu Jadi Bung bukan Wim, pengemisnya. bukan pengemisnya. Saya bilang Bung Wim, aduh saya udah tahu nih kalau Bung Wim kasih saya peran ini nanti nggak lebih penampilan saya kayak di Sesuatu Yang Indah film yang pertama itu. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya udah kebayang gitu. Mbak I'm Christine so- bisa nggak mau ya? Iya. Karena udah ya hubungannya udah begitu dekat Oke. juga ya sama Bung Wim, udah anggap saya seperti adiknya gitu ya. Terus udah itu saya, tapi kalau Bung Wim mau kasih saya sebagai pengemisnya, oke saya bilang ini tantangan buat saya tapi juga sekaligus tantangan buat Bung Wim, Ya. gitu kan. Oh masa pengemisnya cantik, aku bilang gitu kan ya. Saya bilang pasti bisa deh, aku bilang gitu. Aku nggak cantik-cantik amat, yang cantik tuh Widiawati, aku bilang gitu kan, bukan aku bilang gitu kan. Akhirnya Bung Wim setuju. Dan jadilah seperti pengemis dan tukang beca. Saya mengatakan, saya bersyukur bahwa pengemis tukang beca itu salah satu film Indonesia juga yang sangat diapresiasi dan diterima di dunia internasional. Ya. Bahkan langkah saya di Jepang itu orang mulai mengenal saya dari film Pengemis dan Tukang Beca. Ya. Itu. Nah, terus kemudian juga Ponirah Terpidana. Itu gimana, Mbak? Ponirah Terpidana 3 bulan. Mas Slamet susah katanya ya. Si Christine nih city girl. Ya. Ngerokok aja masih diputer-puter rokoknya gitu kan. Pokoknya enggak anak disco gitu kan ya. Bagaimana Mas Slamet ini baru kemarin juga Mas Slamet dalam itu ya ngobrol-ngobrol sama saya menjelaskan. Aku mau memberikan pengertian budaya Jawa yang sangat kontemplatif gitu kan ya. Dan di situ kan saya juga menjadi mantan pelacur yang sudah punya anak remaja, berarti usianya juga jauh di atas usia saya asli gitu kan. Lalu pakai konde, pakai kebaya gitu ya, hidup di kompleks pelacuran. 3 bulan saya dilatih sama Mas Slamet, 4 jam satu hari. Ngapain? Dari mulai olah tubuh, sampai kemudian nembang. Ada lagu wajib kita semua, karena saya berlatih dengan pemain yang lain juga, lagu wajibnya Padamu Negeri. Terus saya juga diajarkan bagaimana untuk bisa fokus, konsentrasi, tidak buyar gitu loh. Tetap fokus dan pada satu ini gitu ya. Terus macam-macam Mas proses, ada kepala saya ditaruh batu, saya disiram air gitu kan ya. Maksudnya gini, pada saat kamu masuk ke dalam itu ya, otak kamu jangan dipakai, ini aja dulu yang diasah. Itu saya belajar ya Mas Slamet. Mengasah ketajaman rasa sebagai pemain itu penting sekali. Yang pada akhirnya saya bisa menyimpulkan sekarang ini dari perjalanan itu semua bahwa pada saat proses research memang atau membaca skrip gitu ya, dan proses research ini otak kita lebih dominan. Tapi rasa kita juga tetap harus ada jalan untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh otak. Tapi when the camera on, ya, itu ini yang harus dominan, ini hanya mengontrol. Seperti waktu saya main Perempuan Tanah Jahanam tuh barangkali ini saya untuk mengontrol hanya 0,0001%. Supaya karena gini, tingkat konsentrasi yang tinggi itu bisa trans. Tapi kan kita bukan kesurupan. Main itu kan bukan kesurupan. Ada ilmu seni peran gitu ya. Jadi tetap harus ada kontrol. Harus ada kontrol. Nah, itu proses itu saya banyak dapat dari film Ponirah Terpidana. Saya Untuk belajar. Ponirah itu Mbak Christine ketemu kontak nggak dengan misalnya barangkali? Oh ya, saya satu. Untung saya bersyukur sekali Mas Slamet ajak saya di dalam proses Reiki. Tracking. Ya, jadi waktu cari lokasi itu saya udah ikut. Sampai akhirnya ada beberapa waktu itu kan kompleks lokalisasi di bawah Depsos masih legal gitu kan.
Jadi di beberapa kompleks lokalisasi ada yang di Tanjung Priok tuh apa tuh namanya dulu tuh. Terus di Jawa Tengah ada 2 juga. Akhirnya Mas Slamet memilih di Muntilan. Nah, proses syuting di sana 1 bulan lebih. Ya, Mas Slamet sampai bilang, Chris, nek wis bengi aja adoh-adoh loh. Kalau udah malam jangan jauh-jauh loh. Entah engkau ditawar orang loh, katanya gitu kan. Karena memang saya sudah berperan dan film itu selama persiapan saya sudah membiasakan diri pakai kain, pakai stagen yang panjangnya 10 meter itu, karena itu yang memang membuat postur kita menjadi berbeda. Dengan stagen di sini, jadi lebih tegak. Jalan kita langkahnya juga nggak bisa besar, menjadi kecil, kintik gitu kayak orang Jepang pakai kimono. Ya, nah itu 3 bulan terlatih itu, sampai ini loh yang dimasuk kontemplatif gitu ya. Jadi ada alam, ada ruang, dan udara sebetulnya di sekeliling kita, gitu ya. Tapi setiap tempat itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu luar biasa saya dapatkan dari Mas Slamet. Dari film Ponirah Terpidana itu. Ya. Nah, itulah yang bahkan yang sangat berharga sekali ya. Kemudian kembali lagi juga Mas Slamet mengajarkan untuk totalitas. Ya, totalitas itu yang dibutuhkan juga oleh seorang pemain. Bahkan dia harus lebih mencintai tokoh daripada dirinya sendiri. Kalau dia masih mencintai dirinya sendiri, gagal pasti. Saya sampai merinding. Dan itu pembelajaran hidup yang amat sangat berharga. Kalau kamu sudah bisa mengalahkan ego kamu, diri kamu sendiri, maka kehidupan itu akan lebih mudah sebetulnya untuk dijalani. Nah, inilah yang bahkan waktu proses pembuatan film Kartini yang baru yang sama Mas Hanung, saya jadi ibunya Kartini. 1 hari saya lari ke Mas Hanung malam-malam, saya, Mas, gila ini, aku bilang gitu ya. Aku ini udah jadi budak dari tokoh yang aku perankan, aku bilang. Ya, bahkan aku ini jadi budaknya produser dan juga sutradara. Kenapa? Karena ya itu, di lapangan ya memang we have to trust them gitu ya. Memang harus karena gini, mereka melihat secara keseluruhan. Saya hanya melihat dari sudut pandang karakter saya. Tapi kan kalau director enggak. Gitu loh. Jadi apa yang memang director inginkan, kita memang bisa berdiskusi gitu ya, tapi ya kita harus percaya sepenuhnya dan ini gitu loh, ikhlas untuk melakukan semuanya. Bahkan di atas segalanya sebetulnya dari situ pun saya belajar, kita ini hanya budak dari Tuhan. Tapi apa yang jadi komplainnya Mbak Christine ke Hanung waktu itu apa? Oh, saya tidak komplain. Enggak, saya tidak komplain. Tapi saya hanya merasa bahwa saya harus betul-betul kalau betul-betul mau menjadi dan masuk gitu kan, ya harus menanggalkan ya semua apa yang mungkin saya pikir harusnya nggak begitu ya. Itu harus ya intinya adalah ya harus karena Mbak mengalahkan Christine ego. menjadi ibunya Kartini ya. Iya. Ya. Yang tokoh yang sebetulnya Ya, Mbak Christine. apalagi ibunya Kartini di sini adalah sebagai orang bukan keturunan ningrat, bukan darah biru, tapi dia pendidikannya pesantren. Jadi walaupun secara ilmu pengetahuannya tidak tinggi, tapi ilmu kehidupannya dalam. Itu yang kemudian ibu itu seperti udah pembantu yang berada juga di
di ruang belakang, bukan Di ruang belakang. masuk pendopo harus dodok gitu kan, harus Padahal dia adalah angkat. ibunya Kartini. Exactly, ya, exactly. Nah, disitulah sebetulnya bagaimana juga kemudian saya beradaptasi yang harus memerankan tokoh yang seperti itu, tapi kemudian di belakang kamera juga kan, Ya. bagaimana harus menjaga keseimbangan Ya. itu gitu loh. Mbak Christine selalu kebagian peran-peran yang di situnya ya. Ini Tapi saya bersyukur sekali Iya. Mas gitu loh. Saya bersyukur sekali nih, Iya. karena ya menjadi orang yang tough Iya, gitu kan ya, menjadi orang yang harus bijak, menjadi orang yang harusnya. Ini agak loncat sedikit, tapi Ya. Mbak Christine sudah menyebutnya tadi. Kalau perempuan tanah jahanam, itu Ya. gimana Mbak? Wow, itu Itu juga kejutan banget soalnya. sangat Ya. ya. Dan buat saya sendiri juga terkejut. Bayangkan dalam usia saya sudah 45 tahun saya di dunia film, Tuhan memberikan jalur yang amat sangat berbeda. Saya sampai jujur aja, ini prosesnya kurang lebih hampir sama kayak cinta pertama, ya, bahwa saya tidak punya alasan. Kalau Pak Teguh saya tidak punya kesempatan untuk mengatakan tidak karena Pak Teguh tidak bertanya. Kalau di sini saya tidak punya alasan untuk menolak karena Joko Anwar, Ya. saya tahu sutradara yang salah satu sutradara Indonesia yang hebat. Ada produsernya Shanti Harmain yang sama-sama memproduksi saya di Basir Berbisik. Ya, Bagaimana sih mau menolak dua orang itu, ya. gitu kan ya? Terus jadi kebetulan saya juga dalam waktu itu dalam perjalanan saya lagi di Amerika, gitu kan, belum baca skrip. Manajer saya telepon, Bu, ini udah harus dijawab, gitu, karena mereka udah harus deadline. Kalau emang ibu nggak mau, gitu, nggak bisa, mereka harus cari orang lain. Ya udahlah Kak, Bismillah lah Kak, kamu gini, kamu aja yang baca ya, kamu yang putusin, kamu tahu sudah Ya. ibu seperti apa, gitu, karena kami yang putusin, saya bilang manajer saya gitu. Apapun itu nanti keputusannya, itulah udah yang Tuhan kasih saya, gitu kan. Benar Bu, oke Bu, udah Bu ya. Yang tanda tangan juga manajer saya, tanda tangan. Kan, saya pulang, saya baca dong tuh script, shock saya. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Wah, gitu kan. Ya lihat sendiri filmnya kan. Kayak apa biadabnya itu perempuan kan. Betul. Waduh, aku bilang, tapi aku nggak nanya ke Joko, gitu kan? Karena pasti Joko akan punya 1001 alasan. Ya. Gitu. Aku langsung bertanya sama Tuhan. Hmm. Tuhan, saya percaya selalu tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan. Hmm. Jadi ini pun atas kehendak-Mu. Tapi kenapa Tuhan, kok agak berbeda ini jalurnya, gitu kan? Apa nggak salah nih Tuhan kasih? Pastilah Tuhan nggak mungkin salah. Ya. Ya kan? Jadi karena Tuhan nggak mungkin salah, sayalah sebagai manusia yang harus cari tahu apa maksud Tuhan. Seminggu kemudian itu launching poster. Begitu ada satu pertanyaan dari media dan jawaban Joko itu langsung dek, ini jawabannya. Saya langsung bilang apa itu? Jok, ini metafor ya? Ya Bu. Oke, belum selesai. Metafor ya? Oke, saya udah tahu metafor ini ya. Tapi bagaimana ini, saya bilang. Sorry, metafor ini, apa Mbak? Hah? Metafor apa? Metafornya itu yang kemudian ya saya pahami setelah saya terlibat selesai film itu bahwa manusia itu nih gini, handphone kita itu kan banyak elemen-elemen di dalamnya. Ada alat untuk merekam yang namanya kamera. Ada alat recording namanya itu kan microphone-nya untuk recording. Terus dia punya memori juga ada. Ya, yang kalau untuk kita maintenance menjaga itu supaya tidak hang, kita harus mendelete yang junk Ya. Ya. file, itu yang rubbish Ya. itu harus delete. Ya. Itu semua kan. Kalau nggak overloaded dia hang deh pasti.
kita nggak menyadari manusia itu punya elemen-elemen juga, bahkan jauh lebih sempurna pasti, karena itu ciptaan Tuhan. Yang namanya panca indera. Kita punya mata untuk merekam, kita punya telinga untuk merekord, kita punya memori namanya otak. Yang tidak ada di handphone kita, si teknologi jahanam itu, gitu kan ya, adalah penciuman, rasa, lidah, dan bayangkan. Nah, tapi kita lupa untuk mendelete yang rubbish di dalam memori kita, dalam ini yang kita rekam yang tidak penting atau tidak baik, yang kita record juga dengar yang tidak baik ini. Begitu juga, coba bayangin kalau kita mencium bau busuk itu kita nggak delete, kita cium bau busuk kemana-mana. Begitu juga yang kita rasa, begitu juga. Nyimis nih di situ, dia tidak mendelete masa lalunya yang begitu, kehidupan yang pahit yang dia pernah alami, sampai akhirnya di dalam ini hawa nafsunya semakin ini hanya ada dendam, hanya ada kebencian, hanya ada kemarahan, membuat ininya logikanya tidak jalan lagi. Karena ininya sudah mematikan logikanya. Cilakanya dia dianggap orang yang sakti di situ. Orang hebat yang sangat dipercaya sama penduduk desa. Apapun yang dikatakannya walaupun tidak masuk akal, logika kita sebagai manusia diikuti. Itu metafornya manusia Indonesia sekarang ini. Itu loh. Yang barangkali belum tentu ditangkap oleh penonton ya Mbak ya? Barangkali. Itu loh, barangkali itu ya. Tapi at least itulah yang saya rasakan gitu ya. Sampai itu pun menjadi cermin buat saya sendiri. Itu. Nah, pada saat saya sudah memahami itu, ada permasalahan lagi saya sebagai pemain. Saya sebagai manusia berusaha selalu untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Iya dong. Iya kan, memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita, apa semua. Nah, sementara kok ada manusia itu, gimana ya rasanya jadi manusia itu? Kalau saya nggak ngerti rasanya, apa yang dirasakan orang itu, gimana saya mau bisa mainkan? Kembali lagi dari hasil riset penelaahan saya ini kan terhadap tokoh itu. Kenapa saya tidak bisa memainkan dan memahami Nyimis nih? Karena saya masih pakai logika Christine Hakim. Pada saat logika Christine Hakim saya tanggalkan, saya pakein aja tuh emosinya si Misty. Gampang saya adegan ngegorok orang. Jadi orang yang sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang nggak dimasuk akal kita sebagai manusia terhadap orang lain, itu pasti akal sehatnya udah nggak jalan. Hanya emosinya. Wow. Itu. Itu satu. Yang kedua, Mas, saya lama sekali tahun 70-an itu pernah mengalami kecelakaan hebat di Jalan Gatot Subroto. Sampai ini robek sini dan dijahit, akhirnya lihat mata saya tidak simetris ya. Sebelah kiri lebih besar dari sini. Karena bekas jahitan ini membuat ini saya turun. Dan selama ini kalau saya mau difoto harus kepentingan beauty makeup, pasti di sini dikasih selotip untuk biar mata kelihatan lebih gitu daripada sini. Di film Perempuan dan Jahanam saya bilang satu hari nggak tahu Tuhan, saya pasti itu Tuhan memberikan ilham pada saya. Saya bilang, Jok, kalau Miss Ni matanya gini gimana Jok? Bu sampai nggak bisa ngomong, ibu nggak capek bu gitu terus, nggak, tenang aja Jok, gitu ya. Tapi setelah film selesai, pembelajaran yang saya dapatkan, apa yang sudah Tuhan tentukan buat kehidupan kamu, walaupun itu mungkin tidak membahagiakan kamu, tidak membuat kamu senang, tidak membuat kamu
itulah gitu ya, happy dan comfortable. Terimalah itu, karena you never know. Kekurangan itu satu hari bisa memberikan kekuatan kepada kamu. Ya. Ini kan yang saya anggap selama ini cacat nih saya. Ya. Ini kekurangan saya. Tapi ternyata untuk kebutuhan memperkuat ini saya, permainan saya, dia memberikan manfaat buat saya. Itu. Luar biasa. Itu lagi yang juga saya dapat. Jadi buat saya justru dari film trailer ini gitu ya, yang dianggap perempuan ini sadis gitu ya, tidak mendidik, tapi banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi don't underestimate segala sesuatu gitu. Sebetulnya tergantung. Kalau kita mau memberikan arti kepada kehidupan yang kita liwati atau jalani, maka pasti akan juga memberikan arti yang lebih besar buat kita. Ya. Mbak Christine kemudian dalam perjalanan Mbak Christine juga menjadi produser, bahkan bikin Christine Hakim film ya. Ya. Dan mungkin saya salah, tapi ada 2 film yang diproduksi dan dua-duanya lagi-lagi 3. Pasir Berbisik. Yang pertama Daun di Atas Bantal. Daun di Atas Bantal. Lalu Pasir Berbisik itu sama Shanti Harmain yang sutradara Nentek Ahnas. Yang ketiga Serambi itu Aceh pasca tsunami. Nah, lagi-lagi ini bukan film yang gampang diserap di pasar, film yang lagi-lagi membuat orang berpikir. Anda tuh betul-betul tidak berpikir sebagai seorang pengusaha ya, yang membuat film untuk jadi komoditi yang dilempar untuk memperoleh keuntungan. Saya sadar sekali saya bukan seorang pedagang. Dan memang saya dilahirkan atau Tuhan memberikan jalan hidup ke saya bukan untuk menjadi seorang pedagang. Saya sadar sekali. Itu ya. Itu sebabnya pada saat waktu saya memutuskan untuk mendirikan Christine Hakim Film, itu pun tentunya ada tujuannya. Waktu itu kebetulan saya sedang menjadi juri di Nantes Film Festival di Prancis. Saya ketemu dengan produser Prancis yang memang saya sudah ada rencana keinginan untuk memproduksi film, lalu disambut oleh produser Prancis ini pada saat saya menyampaikan itu, dan dia bersedia untuk memproduksi bersama joint production 3 film sekaligus. Dan waktu itu saya sudah merencanakan dengan Pak Teguh, Mas Slamet dan Garin Nugroho dari generasi yang berbeda, dan dari gaya yang berbeda juga. Kenapa saya kemudian juga sangat waktu itu confidence untuk mendirikan CF, karena saya berpikir waktu itu film Indonesia juga sedang menurun. Awal 2000 ya Mbak? Awal 2000 ya. Film Mas Slamet yang terakhir itu di ujung itu 2000, setelah Cut Nyak-Dien, Mas Slamet bikin beautiful movie namanya Langitku Rumahku. Yang nggak dapat ini ya, layar. Exactly, yang cuma 1 hari tayang gara-gara ini kita against itu waktu itu kan ya, monopoli. Lalu filmnya Garin, ada Cinta Sepotong Roti, terus Garin juga bikin Surat untuk Bidadari. Jadi dalam kekosongan turunnya film Indonesia dan bioskop banyak yang tutup, waktu itu di bioskop tidak lebih ada hanya 15 film per tahun. Per tahun, hanya filmnya Garin dan film Sek-Esek, gitu ya. Sehingga saya juga berpikir pada saat itu, sebelum itu saya sama Mas Ero sama Surya Paloh sempat bikin Detik. Apa? Detik, tabloid Detik. Tapi kemudian Mbak di Bredel. ikut di situ, tapi di belakang layar. Oke. Jadi itu marketing. Sama ibunya anak-anak. Yang arisan sama tukang loper koran. Oke. Saya ikut di situ membantu, tapi itu 1 tahun di Bredel. Ya. Waktu film Kehilangan, saya pikir saya masih ada Detik. Bisa juga menyalurkan apa yang menjadi concern dan tujuan hidup kita gitu ya. Tapi begitu Detik di Bredel, itu seperti kaki saya dipotong, tangan saya dipotong gitu ya. It's like a paralyzed.
Dan saya bersyukurnya di periode itu, setelah itu justru saya banyak sekali dapat undangan menjadi juri internasional. Jadi saya seperti orang yang lagi exile ya dalam beberapa tahun itu kan. Sampai ketemulah si produser Perancis, oke, saya bilang. Dalam kondisi seperti ini, kalau saya hanya sebagai pemain, artinya saya hanya menunggu ada sutradara atau produser yang menawarkan saya untuk main, ya, which is almost kayaknya impossible dalam kondisi film Indonesia yang lagi menurun. Tapi barangkali dengan network yang saya sudah punya, kalau saya sebagai produser, saya bisa membantu filmmakers yang muda-muda untuk berkarya. Itulah tujuan utamanya. Jadi waktu itu saya langsung hubung Mas Slamet, Pak Teguh karena terus sakit, jadi nggak jadi yang Pak Teguh. Mas Slamet akhirnya saya tidak produseri, tapi Mas Slamet sendiri sama produser Prancis itu yang bikin telegram. Saya dengan Garin. Muncullah itu bikin Daun di atas bantal. Gitu ya. Setelah film itu selesai, lalu berlanjut film kedua, Pasir gitu ya. Berbisik. Pasir Berbisik, lalu Aceh Post Tsunami itu dokudrama. Nah, setelah itu baru Mortician 2016. Apa itu? Mortician yang di Toraja Mortician. syuting. 2016. Bayangkan jadi Tsunami itu 2006 ya kalau nggak salah. Apa 2005? 2004. Tsunami-nya sendiri 2003 ya? Iya. Ya. Hah? No. 2004. 2004 apa 2005 apa Oke. 2006. Anyway, pokoknya Tsunami kan 26 Desember. Kita langsung udah bergerak tuh tahun berikutnya kita syuting. Ya, ya. Karena di tahun yang sama juga tahun berikutnya 2006 lah katakannya ya. 2006 kalau nggak salah 2006 Ya. 2005 apa 2004 ya 2004 ya anyway lupa. Terus tahun berikutnya kita itu syuting dan langsung juga diputar di Cannes Film Festival. Film kedua Indonesia yang diputar di Uncertain Regard. Ya. Dan itu reaksinya luar biasa ya. Setelah itu enggak produksi ya. Karena saya sudah melihat sudah mulai muncul produser-produser Indonesia. Ada Shanti Harmain, ada Mira Lesmana, ada ini. Dan ya. Mbak Christine mulai main lagi ya? Saya mulai main lagi. Ya. Itu ya. Jadi saya juga menyadari ya enggak apa-apa memang CHF itu memproduksi film kalau memang ada misi yang harus dijalankan ya. Kalau tidak ya tidak. Gitu. Tapi ya nggak berarti kita juga nggak berpikir ya jangan sampai juga kalau bisa kan uang investor ya kembali gitu kan. Itu yang kita upayakan lah. Tapi belakangan kenapa Mbak Christine mulai juga bikin film dokumenter ya? Ya. Itu ada penjelasannya kenapa masuk ke sana? Pada saat film Indonesia mulai muncul gitu ya, tentunya dengan sudah periode yang berbeda, generasi yang berbeda, ada something yang miss saya gitu ya, bahwa mengangkat cerita-cerita lokal, menggarap lokal gitu ya, itu yang saya rindu. Nah, pada saat itu ya kan film Indonesia baru mulai naik lagi. Kalau kita mengambil film, membuat cerita dengan setting daerah biasanya itu lebih berat dibandingin dengan mengambil cerita yang pop remaja gitu ya. Kota besar. Exactly. Jadi itulah kenapa kemudian kebetulan karena memang di awal dari waktu pasca tsunami itu kan Serambi, jadi saya pikir kenapa tidak. Terus waktu itu dengar dari teman ada yang minta untuk membuat waktu ada lokomotif uap zaman Belanda dari Ambarawa mau dibawa kembali ke Sawah Lunto. Nah, kita membuat dokumenter itu. Itu Jadi kan dibiayai menarik oleh sekali. siapa, Mbak? Itu dibiayai oleh Kementerian Pariwisata. Waktu itu menterinya Pak Jariwacik ya kalau nggak salah. Dirjennya Pak Sabta Nirwandar. Kalau film yang terakhir yang sedang dalam proyek bisa diceritakan dikit, Mbak? Mortician. Mortician itu sebetulnya ini dua cerita yang sudah menjadi obsesi saya sejak
sejak 25 tahun yang lalu, tapi memang tidak mudah. Gitu ya. Sebetulnya tadinya ceritanya masing-masing. Satu mengenai autism, satu lagi mengenai ada pengalaman spiritual saya, gitu ya. Dari ya pengalaman pribadi saya, gitu ya. Tapi saya tahu bahwa, ada satu hal waktu yang cerita tentang autism ini, cerita incest sebetulnya antara ibu dan anak, yang saya belum menemukan apa yang menjadi penyebab. Sampai waktu saya bikin dokumenter tentang anak-anak berkebutuhan khusus, disitulah saya baru memahami itu bisa terjadi, itu ya masalah incest ini. Kemudian itu saya keep, gitu ya. Ada satu lagi yang pengalaman spiritual saya itu juga saya keep, sampai satu hari saya punya sahabat yang sudah seperti abang saya, kadang-kadang seperti bapak saya, orang Prancis yang selama ini juga selalu menjadi mentor saya dan supporter saya sampai saya bisa menjadi juri di Cannes. Saya punya kesempatan menjadi juri di Cannes, filmnya pun juga akhirnya terpilih di Cannes, itu juga dimentori oleh ini, gitu ya. Namanya Pierre Jean. Satu hari saya mengetahui beliau sakit, ya, dan sangat mengkhawatirkan. Jadi saya khusus ke Prancis untuk nengok. Beliau baru keluar dari rumah sakit karena saya khawatir ada apa-apa nanti saya tidak bisa ketemu lagi, ya. Karena sudah puluhan tahun juga saya sudah mengenal beliau, sudah melihat saya dari film itu tadi, Pengemis dan Tukang Becak. Jadi dari tahun 70-an, 70-an bayangkan. Akhirnya setelah saya Desember ketemu beliau, kemudian bulan Mei-nya saya juga ketemu beliau lagi di Cannes Film Festival. 1 tahun kemudian beliau meninggal. Nah, waktu saya ketemu beliau di Prancis, satu pernyataan beliau yang membuat saya seperti dicambuk, gitu ya. Christine, mana Garin? Dia bilang gitu ya. Dia sangat multi talented sekali. Tapi semenjak Daun di Atas Bantal muncul di Cannes, lalu ada Serambi, lalu dia nggak pernah ini lagi, gitu ya, shock. Garin masih tetap berkarya, tapi mungkin nggak sampai di Cannes, gitu ya. Terus sayang, apa yang sudah dibina, gitu ya, sampai bisa masuk di Anselton Rigat di Cannes, gitu ya, sudah ada 2 film. Kalau ini sampai terputus, gitu kan. Disitulah saya kembali lagi, ya udah. Saya pulang Januari ke Indonesia, langsung saya temui Garin, saya bilang saya mau produksi film ini. Lalu kita brainstorming, 2 cerita ini kemudian dijadikan satu. Itulah jadinya ini yang Mortician ini, gitu loh. Ini tentang Toraja. Sebetulnya bukan tentang Toraja, tapi dari tuntutan cerita ini, karena saya nggak mau semua yang harus ada istilahnya, yang tersulit adalah kan bagaimana komunikasi hubungan antara ibu dan anaknya yang sudah nggak ada ini, gitu ya. Dan saya pikir kalau orang-orang di Barat yang berpikirnya lebih rasional, agak sulit nanti memahami itu. Lalu saya coba berpikir, pasti ada nih di Indonesia budaya yang bisa relate untuk menggambarkan ini agar bisa lebih acceptable, gitu ya, untuk masyarakat di Barat. Saya terpikirlah kemudian Toraja. Itu Settingnya ya? Settingnya, gitu loh. Mbak Christine, dari percakapan kita, saya itu menangkap ada satu kesan lagi tentang Mbak Christine. Kayaknya, saya nggak tahu ini dari dulu atau baru sekarang, Mbak Christine terkesan seperti seorang yang religius, yang spiritualis. Benar nggak sih? Dan apakah itu berpengaruh terhadap film yang dibuat atau yang di mana Mbak Christine terlibat? Saya nggak tahu apakah ini saya
religious atau tidak, karena toh dari penampilan saya juga nggak pakai jilbab nggak apa. Tapi sejak kecil memang saya sangat tertarik sekali dengan pelajaran agama. Tentunya orang tua yang memang sudah memperkenalkan. Saya dari keluarga Muslim, gitu ya, walaupun namanya Natalia Christine karena saya lahir Christmas 25 Desember. Oke, baru Tapi tahu. kami dari keluarga Muslim. Ya. Jadi orang tua sudah memanggil guru agama seminggu 2 kali untuk mengajarkan kita, terutama dalam membaca, ya. Tapi kemudian saya sendiri karena udah tertarik sama masalah agama, jadi saya pulang sekolah itu jam 1 sampai rumah, lalu jam 3 saya sendiri pergi atas keinginan saya sendiri karena jalan kaki hanya 5 menit, ada masjid. Orang tua saya kan rumahnya di Bendungan Hilir Raya situ. Ada Masjid Al-Falah dan di sebelah masjid itu ada madrasah. Jadi dari jam 3 sampai jam 5 sekolah madrasah atas keinginan sendiri. Saya pulang ke rumah, saya mandi, saya main-main sebentar sama adik saya. Setelah maghrib saya memperdalam lagi baca Al-Quran. Belajar untuk baca Al-Quran. Itu. Jadi sampai ya itu terus hampir tidak pernah terputus gitu ya. Dan pada saat saya sudah mulai main film pun, saya main film tahun 73, 75 diajak lagi oleh teman-teman geng pegangsaan. Oke. Pertanyaan. Ya. Itu kan Ida Royani gitu bukan? Iya persis. Kinan Ida Royani itu itu ngaji. Kinan pertama. Kinan. Gitu kan ngajak. Kinan sama Debbie Nasution almarhum gitu ya. Gypsy ya? Lalu Gypsy, guru Gypsy. Lalu saya ikut dengan kelompok pengajian anak-anak muda waktu itu. Nah, alhamdulillah ya sampai sekarang gitu ya. Dan saya sangat bersyukur sekali. Karena justru saya pikir ya dinamika kehidupan manusia itu kan penuh dengan liku-liku, dengan gelombang dan segala macam ya. Tapi saya bersyukur bahwa dengan saya selalu berusaha untuk tetap menjaga apa yang pernah saya dapatkan, saya kerjakan itu semampunya. Dan terasa sekali pada saat justru usia sudah menjadi pemudi lansia ini gitu kan ya. Pemudi lansia ini saya makin terasa bahwa saya bersyukur sekali, saya tidak bisa membayangkan kalau tanpa agama yang saya pelajaran agama yang saya dapatkan, apakah itu dari orang tua, dari keluarga, ataupun enggak dari pengajian itu, saya menjadi seperti apa ya? Saya tidak bisa membayangkan, gitu loh. I'm sure that I will get lost. I'm sure. Jadi inilah yang kemudian sampai sekarang pun saya masih tetap berusaha menjadi manusia yang lebih baik di mata Tuhan, gitu ya. Dengan terus mempelajari, mengkaji apa yang memang sebagai Muslim ya pegangan saya 2 ya. Al-Quran dan hadis itu. Dan keputusan-keputusan Mbak Christine dalam memilih film apa dibuat hal-hal semacam itu juga kelihatannya ada kesan tadi Mbak Christine selalu bilang oh inilah petunjuk Tuhan, inilah yang diinginkan Tuhan. Iya. Jadi gini, Tuhan pasti lebih tahu ya jelas karena Tuhan sudah menulis cerita tentang kehidupan alam semesta ini termasuk hamba-hambanya gitu ya. Dari mulai bahkan sebelum Adam diturunkan ke bumi sampai nanti akhir zaman pasti Tuhan udah tahu itu ya. Nah saya percaya kadang-kadang memang intuisi saya lebih dulu berjalan tanpa saya sadari apa itu maksudnya. Kemudian setelah liwat ataupun ada hal yang terjadi, oh sudah ada kok sebetulnya Tuhan memberikan sign kepada kita, itu kan ya. Nah begitu juga pada saat
mulai karena kalau dikatakan tadi ini Cut Nyak-Dien, itu sebetulnya turning point saya sebagai orang Indonesia, sebagai hamba Tuhan, napak tilas saya. Cut Kenapa Nyak-Dien. itu? Napak tilas? Karena gini, sebelumnya saya sempat krisis identitas. Saya ini orang apa sih? Campurannya, saya perlu 10 menit untuk menjelaskan kepada orang kalau ada yang tanya, saya ini orang apa? Ya, ya. Gini ya, ayah saya itu sebetulnya buyutnya dari Jogja. Tapi ikut sama rombongan Sentot Ali Basyah. Ya, hijrah ke Sumatera Barat. Sampai 2 generasi, barangkali 3 generasi di sana Sumatera Barat. Kemudian saya tidak tahu apa karena perkawinan sama orang Melaboh, orang Aceh, atau karena hijrah lagi yang dari Sumatera Barat. Tapi kakek saya sendiri lahirnya akhirnya di Melaboh. Kakek saya. Ya. Nah, nenek saya dari Banten. Itu dari ayah ya. Dari ibu, kakek dan ibu saya dari Madiun. Nenek ibu saya Egypt campur Syria tapi keluarga negaraan Saudi Arabia. Oke. Dikawininlah sama si Madiun ini. Iya. Dibawa ke Indonesia. Itu. Oke. Itu nenek moyang. Jadi saya Agak ini orang rumit apa? lah ya, Mbak ya. Agak rumit. Saya ini orang apa ya? Ya udah saya orang Indonesia, gitu ya. Kemudian waktu Cut Nyak-Dien, karena saya tahu saya ada darah Aceh, ya. Jadi itu udah betul-betul saya merasa, oh saya mengerti sekarang. Karena darah Aceh tuh begini ada, gitu ya. Bahkan kalau mau dilihat, Cut Nyak-Dien sama Tengku Umar sepupuan. Temu Umar berasal dari Melaboh juga, gitu. See how the stories goes, Ya, ya. ya. Terus oke, itu napak tilas saya awal. Tapi karena itu film sejarah saya pertama, setelah saya membaca buku semua, melihat perjuangan seorang perempuan di masa itu, dari keturunan Ulay Balang yang secara materi hidup dalam kemewahan sebetulnya, tapi dia tanggalkan semua, dia gerilya sampai akhir hayatnya. Sampai ditangkap dalam keadaan tidak lihat, gitu kan, lalu exile. Bayangkan keyakinan dia, keimanan dia kepada Tuhan, kepada Tuhannya dan juga terhadap apa yang dia perjuangkan. So, itu nampaklah. Dan karena ini ada perjuangannya kan waktu itu dimulai dari setelah masjid di Banda Aceh itu Kutaraja dibakar oleh Belanda. Ya. Itu yang lebih memotivasi mereka. Jadi ada unsur jihad fisabilillah juga pada saat itu, gitu ya. Nah, saya menjadi harus lebih berhati-hati. Nah, mulai sejak saat itulah saya juga menambah keyakinan saya bahwa kalau orang mengatakan kenapa nggak ke makamnya Cut Nyak-Dien, minta restu, minta restu kok ke makam ya, gitu kan ya. Kan itu cuma tinggal jasadnya juga barangkali udah sekian puluh tahun, udah 1 abad, cuma udah jadi tanah. Ya, kalau dia tulangnya kuat mungkin tulangnya masih ada, kalau nggak belum tentu ada juga. Tapi rohnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Terus kenapa saya harus minta ke Cut Nyak-Dien? Kenapa saya nggak minta ke Sang Penciptanya? Untuk lebih memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nggak ada yang tahu dalam sejarah. Karena sejarah ini banyak ditulis oleh orang Belanda. Cut Nyak-Dien tidak pernah mau bertemu dengan Belanda. Disitulah kenapa ada kemudian saya diajarkan melalui film ini bagaimana pentingnya untuk selalu menjaga komunikasi kamu dengan Tuhanmu Sang Penciptamu. Karena itulah yang akan menuntun kamu yang sesungguhnya. Ini sisi dari Christine Hakim yang nggak banyak orang kenal kali ya. Begitu. Insya Allah. Nah, sejak itu dan saya kemudian, tapi waktu itu saya masih muda ya.
Setelah saya kemudian Tuhan mengizinkan saya lagi, dikasih saya kesempatan lagi untuk merekonstruksi skenario Tuhan lagi. Buat saya dalam membuat film sejarah itu sama juga kita merekonstruksi skenario Tuhan. Karena tokoh-tokoh itu adalah hamba-hamba Tuhan, bukan tokoh fiktif. Ya. Cokro Aminoto, kemudian karena saya juga udah faktor usia, saya sudah lebih dewasa, saya sudah lebih matang, sudah lebih mengalami banyak kehidupan. Dan Maksudnya film Cokro Aminoto ya? film Cokro Aminoto, bukan TV Cokro. Ya. Film Cokro Aminoto, itulah saya menyadari bahwa saya merekonstruksi skenario Tuhan, gitu ya. Dan ya akhirnya ya film sebagai media saya saja untuk kalau bicara dari segi spiritual ya, untuk juga akhirnya cara saya pendekatan saya dengan Tuhan. Dan jujur saja waktu Cut Nyak Dien pun saya semakin yakin akan eksistensi Tuhan gitu loh. Gitu. Karena? Ya karena saya tahu Tuhan ada, eksis. Ya. Yang dia, ya bukan ya, Tuhan menjawab setiap apa yang saya tanyakan dengan cara yang Tuhan berikan kepada saya. Orang lain mungkin saya susah menjelaskannya gitu loh. Tapi saya yakin itu jawaban yang Tuhan berikan, gitu ya. Dan dalam kehidupan dan sampai sekarang pun dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Ya karena kita punya kewajiban tetap ya sebagai muslimah, saya yang wajib itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai ada satu saat, bahkan waktu saya bikin dokumenter Morotai, saya sedang berada di kapal perang Banda Aceh. Dari Ternate menuju Morotai. Berangkat dari Ternate jam 4 sore. Tengah malam jam 1. Jadi waktu saya lagi sholat isya, saya masih duduk di atas sajadah. Saya masih berdoa, masih pakai mukena. Saya tiba-tiba ingin bertanya, Tuhan, kalau saya harus mencintai Indonesia tuh buat apa ya? Tuhan tahu saya cinta Indonesia. Apakah salah saya menghormati merah putih menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah syirik? Gitu ya. Jawaban Tuhan. Jam 1 malam setelah selesai acara di kapal, saya bilang sama DOP saya, yuk kameramen saya, kita kurang nakoda yuk, siapa tahu ada hal yang menarik yang kita bisa dapatkan. Naiklah ke sana. Ada meja sebesar ini tapi tinggi 2 kali ini, ada laci-laci, isinya peta seluruh Indonesia. Tapi dibagi-bagi, Maluku Utara, by provinsi. Saya karena sedang berada di wilayah Maluku Utara, saya bukalah. Saya langsung teringat, saya nomor 1 yang saya cari waktu itu Pulau Buru. Yang saya tahu di sekolah itu tempat pembuangan tahanan politik di zaman Belanda kan. Tapi dari Mapala UI yang saya dengar, pada saat saya ngobrol-ngobrol, mereka habis melakukan bakti sosial ke wilayah Indonesia Timur. Jadi Pulau Buru itu bayangkan Mbak pada saat itu, itu tiap hari ada ratusan orang saling bunuh karena penambang emas liar. Pulau Buru saya lihat, tai lalat aja saya lebih besar daripada Pulau Buru di peta. Nah, bagaimana yang di Freeport, yang di Papua, bagaimana yang di Kalimantan, bagaimana yang di Aceh, bagaimana yang di Antam, bagaimana yang di Bojonegoro dan di lain-lain semua. Saya langsung bertakbir, Allahu Akbar. Takbir saya waktu itu, God is great, Allahu Akbar. Betul-betul beyond, sampai saya sudah tidak bisa membayangkan lagi akbarnya. Saya bilang betapa bersyukurnya kita sebagai orang Indonesia. Belanda saja menyebut wilayah ini sebagai Jamrut Katulistiwa. Batu intan permata, betul. Ya Allah Tuhan, jadi kalau saya mencintai Indonesia, itu dalam kaitannya adalah mencintai semua nih titipan Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. Jadi apakah Indonesia ini punya kita? Bukan. Kita hanya dititipkan punya Tuhan. Iya kok, mana punya kita? Rumah ini aja bukan punya saya kalau saya mati. Saya cuma masuk ke tanah 1,5 meter atau 2 meter. Ya. Balik lagi. Jadi kita hanya dititipkan nih semua. Kehidupan ini hanya dititipkan kepada kita. Jadi
Bahasa politiknya adalah bagaimana kita harus punya nasionalisme. Itu bahasa politik. Bahasa manusianya cinta tanah air, mencintai tanah air. Tapi dari segi religius, mencintai tanah air dan udara Indonesia itu adalah menciptakan dan memelihara punya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Nih, saya kasih lihat nih, si kampret nih. Terbang. Dia tinggal di sini udah bertahun-tahun, ini udah 2 generasi. Saya sampai tahu dia udah 2 generasi. Sekarang kampretnya hanya segede gini. Tadinya sebesar ini. Udah nggak ada yang sebesar ini. Lebih kecil. Ini kecil, bukan mengecil. Barangkali ini udah anaknya. Ini Bun, bayangin. Jadi waktu kampanye kemarin, kampret cebong. Bentar lagi Mas denger si cebong tuh udah bunyi. Kampret juga ada di sini. Jadi waktu kemarin kampanye saya jadi tim sesnya Pak Jokowi, saya bilang, Masya Allah, Tuhan sebetulnya saya nggak menyadari. Tuhan sudah kasih pembelajaran yang luar biasa untuk saya menghargai setiap makhluk ciptaan Tuhan. Di rumah ini ya? Di rumah ini. Nggak, masa saya tembak. Jadi Mas jangan itu nanti, kalau suatu hari ke rumah saya mendadak, ini tertutup. Kalau nggak ada tamu ini saya tutup. Ini nanti kalau Mas sudah pulang, ini saya tutup. Ini semua saya tutup. Saya cuma bilang sama yang di rumah, kita harus begitu ciptaan Tuhan juga nggak apa-apa kita ngalah ya. Dia udah atas izin Tuhan dia tinggal di situ. Kan? Kita tutup aja. Kalau nggak ini kan nanti keberakan kotorannya dan susah hilangnya. Tuh si kampret kelakuannya. Kalau udah berak susah hilang. Gitu kan ya. Ini politis maksudnya? Enggak, beneran. Makanya saya tutup. Terus udah gitu, beneran ini ada sekampret. Tadi lihat nggak terbang-terbang? Ini jam segini dia masuk. Gitu loh. Nanti pagi-pagi subuh abis udah rada mulai terang dia keluar, sudah banyak deh nih bekas-bekasnya di sini. Itu dia di sini paling kita ya sapuin. Ini dia terbang-terbang semua. Nah itu saya bilang nggak mungkin. Dari situ aja saya sudah mendapatkan pembelajaran hidup sebetulnya bagaimana kita harus saling menghargai dengan setiap ciptaan Tuhan yang harus menghargai, menjaga. Itulah. Jadi itu dia terbang, saya lihat barusan. Lihat kan? Nah, cuma segini nih Mas. Dan selama pandemi ini dengar pula si kampret dia makanannya virus katanya. Oh. Bagus dong. Bagus betul kita, tapi jangan dimakan lagi si kampret. Oh iya. Iya kan? Itu nanti jadi sakit tuh kayak orang di Wuhan. Makannya kan binatang itu dimakan tuh karena virus semua. Konon katanya begitu. Jadi jangan dimakan. Biarin aja dia yang makan. Tapi benar Mas, kalau lagi ada laron tuh kan kalau habis mau musim hujan itu ya. Laron tuh kan banyak kalau ada lampu gini kan. Itu dia. Mungkin masih kecil ya jadi masih gesit ya. Cicak aja dia bisa tangkap. Cicak sampai ngumpet-ngumpet tuh di leher. Tuh cerita soal si kampret di rumahku Mas. Dan si cebong, ini masih hujan. Tuh udah bunyi kan? Karena dia udah mendung dari tadi udah gerimis hujan, jadi udah bunyi dia. Mbak Christine atas dasar itu pula mungkin kayaknya baru pertama kali ya Mbak Christine terlibat dalam kampanye-kampanyean. Iya. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ya itu tadi cinta Indonesia sebagai titipan. Kita semua punya kewajiban untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah menjadi ketentuan Allah, gitu ya. Kan gini, pelajaran sejarah yang kita dapat itu dari sekolah itu lebih banyak selama kolonialisme, karena emang banyak ditulis oleh bangsa-bangsa Belanda dan penjajah. Sehingga sudut pandang di dalam melihat sejarah manusia Indonesia pun hanya dari sudut pandang penjajah. Gitu ya, seolah kayak gini penjajah. Sementara suami saya Belanda Mas. Terus tapi justru bagaimana manusia Indonesia prakolonialisme itu juga satu perjalanan yang panjang sekali. Saya bersyukur kembali, untung saya main film jadi ibunya Sultan Agung. Kalau enggak saya pikir mungkin atau anak-anak nanti generasi penerus hanya bikin oh itu hanya cerita legenda kayak Sangkuriang gitu aja. Bukan real. Bayangkan, apakah anak-anak milenial sekarang tahu? Ini yang harus kita gali. Kenapa kebudayaan menjadi penting sekali?
Karena disitulah kita jangan sampai kita kehilangan seperti saya, kehilangan jati diri, krisis identitas. Pernah itu terjadi, gitu loh. Kenapa saya menganggap penting ini kebudayaan, penting ini Kementerian Kebudayaan terpisah dari pendidikan, terpisah dari pariwisata. Karena masalah budaya, kebudayaan, peradaban manusia Indonesia panjang, hebat, luar biasa. Jangan lagi kita ditanamkan satu pemikiran bahwa kita bangsa yang bodoh, inlander, gitu loh. Ya. No, kalau inlander mana mungkin bisa bikin Borobudur, bisa bikin Prambanan. Ya. Ini juga nih, Mortician, saya syuting di Toraja. Zaman Megalitikum. Ini. Ada, bayangkan, sebelum peradaban agama masuk. Tapi mereka sudah punya nilai-nilai kehidupan mereka Luar yang biasa. sangat luhur. Kenapa kok ini mayat ditanamnya di sini, jenazah ditaruh di batu? Apa yang mereka katakan? Kalau di tanah, nanti tanah itu adalah sumber kehidupan. Tetap segala sesuatu itu tumbuh. Kita semua makanan itu dari situ. Kita diciptakan dari situ sampai kita tumbuh, sampai nanti kembali ke situ. Jadi jangan sampai yang mati nanti yang mati ini mengganggu yang hidup. Dan juga yang hidup mengganggu yang mati. Iya kan? Nanti makam digusur, dibikin apartemen. Bayangkan. Lalu kalau anak bayi ditanam di batang pohon, datang si laron dia baru diingetin. Ini si kampret mana-mana, pret, banyak laron. So, ini kan coba bayangkan, anak bayi karena diharapkan dia akan tumbuh, pohon itu kan akan tumbuh Ya. besar. You see. Jadi ini yang harus kita gali terus sehingga kita tahu, anak-anak generasi penerus tahu betapa kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Dan kita harus menjaga, Tuhan sudah begitu generous, begitu murah hati, memberikan kekayaan kepada bangsa ini dan yang kaya. Saya pikir ini miniaturnya dunia kehidupan ini. Ya. Bangsa apa yang nggak ada di sini? Semua ini ada di sini. Bahkan bayangkan, negara yang di Katulistiwa, tapi ada es abadi di sana, di Papua. Kalau kehendak Tuhan menghendaki, bayangkan. Jadi apa yang nggak ada di sini? Ya. Semua ada. Itulah intinya. Nah, yang ini disayangkan, pasti mereka tidak mengerti Indonesia. Kalau yang menjadikan Indonesia menjadi monoculture. Ya. Itu loh. Ya. Kalau masalah keyakinan, biar sudah jelas kok Tuhan mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Biarkan orang mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kembali lagi karena apa? Karena masalah keyakinan, masalah hidayah itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Nabi sendiri tidak bisa mengimankan pamannya. Apa dengan menjadikan Indonesia menjadi syariat lalu ini semua orang akan menjadi Islam, menjadi iman? Ya. Hak prerogatifnya Tuhan. Betul. Aceh sudah menjadi syariat. Gitu. Tapi apa kemudian apa yang diharapkan oleh kita semua juga sudah tercapai? Itu. Ini tidak terbayang bahwa wawancara ini bisa berlangsung dengan Christine Hakim. Waduh, Masya Allah. Yang bicara tentang filosofi kebangsaan, tentang kebinekaan, tentang keberagaman. Jadi kembali lagi Mas, kenapa saya mengkampanye? Karena itu kaitannya. Iya, iya. Dan saya percaya, saya yakin bahwa walaupun pada saat itu gitu ya, keyakinan saya pun di samping saya juga berdoa karena saya percaya dengan Pak Jokowi. Iya. Gitu. Mempunyai visi dan visi yang sama
dengan apa yang saya yakin juga di Akan dalam perjuangkan. menjaga memelihara Indonesia Ya. ini. Itu. Oke Mbak Christine, Iya. ini wawancara yang luar biasa dan ternyata harus berakhir karena Iya. mula-mula ada kampret dan ada laron dan memang sudah datang azan maghrib Iya. yang memberi pertanda Iya. bahwa wawancara memang sudah diakhiri. Selesai. Ya. Terima kasih sekali Terima Mbak Christine Hakim, kasih Cokro TV. para penonton Cokro TV, ini luar biasa kita Terima memperoleh kasih. kesempatan bicara langsung dengan bukan hanya maestro kesenian kebudayaan di Indonesia, tapi juga seorang budayawan yang punya pikiran yang luar biasa mengenai bagaimana Allah. memelihara Indonesia. Terima kasih Mbak Christine. Sama-sama. Terima kasih penonton Cokro TV.